Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya akan sebagai tim oposisi dengan mosi Dewan Juri menyesali tentang konsep glorifikasi best friends forever. Sebelumnya, apa itu konsep glorifikasi best friends forever? Konsep glorifikasi artinya meninggikan atau menyanjungkan, di mana pada saat ini kita membahas tentang best friend forever atau sahabat selamanya. Merupakan paham di mana persahabatan akan berlangsung selamanya. Banyak orang yang menganggap harfiah konsep ini, mengatakan bahwa konsep ini tidak logis karena persepsi mengatakan bahwa tidak ada pertemanan yang abadi. Padahal konsep ini merupakan konsep yang baik jika kita cermati lebih dalam lagi arti dan maknanya. Sehingga saya menyetujui bahwa konsep glorifikasi best friend forever itu adalah hal yang baik dan harus digunakan. Berikut adalah poin-poin argumen saya mengapa saya mengatakan bahwa konsep best friend forever itu merupakan hal yang baik dan memang benar adanya. Yang pertama, dikatakan dari video afirmasi yang diberikan bahwa tidak ada pertemanan yang abadi. Itu hanya pernyataan yang merujuk pada kepentingan yang abadi pada saat itu. Memang, pada dasarnya, saat orang memerlukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, secara alami orang-orang akan meninggikan ataupun menyanjungkan, mengagungkan sumber dari keinginannya, dengan harapan bahwa sumber dari keinginannya tersebut akan dapat memuaskan kebutuhannya atau keinginannya pada saat itu. Namun dalam hal ini yang kita bicarakan adalah interaksi antar manusia, artinya makhluk sosial, individu antar individu, di mana interaksi ini kita sebagai manusia tentunya kita memiliki hati nurani. Bukan hanya sekedar konsep simbiosis saja seperti pada hewan, ini adalah konsep sahabat selamanya, interaksi hubungan antar manusia dan bukan pada hewan. Kita sebagai manusia memiliki hati nurani untuk bersikap dan berpikir seharusnya sebagai manusia. Sehingga dengan mengatakan bahwa hubungan ini hanyalah hubungan yang dinilai manfaatnya berdasarkan kontribusi bagi diri sendiri, saya kira ini menjadikan kita sebagai benda mati ataupun hewan yang tidak memiliki hati nurani. Sudah seharusnya kita menganggap persahabatan itu baik untuk selamanya sebagai makhluk yang memiliki hati nurani. Yang kedua adalah, dengan adanya konsep best friends forever ini, membuat seseorang menjadi terikat tanpa sadar, atau dalam hal ini saya katakan adalah kesetiaan. Dengan adanya konsep ini akan ada doktrin yang menetap pada tiap-tiap individu bahwa persahabatan yang terbentuk itu harus berlangsung selama-lamanya. Akan menjadi hal yang baik bagi kita karena mengajarkan kesetiaan kepada kita. Kepada kita bahwa budi baik seseorang harus diingat selamanya, dan tentu saja budi baik ini bisa disimpan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk persahabatan kita selamanya. Itu merupakan salah satu hal yang baik, kesetiaan yang baik, yaitu best friends forever. Selanjutnya adalah orang menganggap menjaga hubungan pertemanan bukanlah suatu kewajiban moral. Memang benar dikatakan demikian, itu bukanlah suatu kewajiban moral tertulis pada kita. Namun, menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia sudah menjadi hal tertulis di hati nurani masing-masing. Sama halnya seperti hak asasi manusia yang sudah ada sejak kita lahir, melekat pada kita. Kita harus menjaga persahabatan baik itu untuk selama-lamanya, karena kita adalah manusia yang memiliki hati nurani. Bahkan jika menjaga perasaan sama manusia dan persahabatan itu tidak tertulis, tapi sudah sepatutnya sebagai makhluk yang memiliki hati nurani, itu yang menjadikan kita berbeda dengan benda mati. Selanjutnya adalah dikatakan dari video afirmatif tersebut bahwa pertemanan bersifat dinamis. Memang benar, orang tidak akan menetap di satu tempat. Artinya, pasti akan berpindah, menetap di lingkungan yang baru dan mendapatkan pertemanan yang baru juga. Namun tidak ada konsep yang mengatakan bahwa di mana kita berada, hanya berteman di tempat tertentu sajalah kita bisa berteman. Kita tidak harus meninggalkan pertemanan lama kita ketika kita mendapatkan pertemanan kita yang baru. Malah sebaiknya, kita harus mempertahankan pertemanan lama kita agar kita dapat belajar dan mengambil hal-hal baik dari pertemanan lama dan pertemanan yang baik. Berbeda ketika kita meninggalkan pertemanan lama, namun malah menyanjungkan pertemanan baru, apa yang kita dapat? Sama dengan nol. Selanjutnya adalah, pertemanan sulit dikatakan memberi perubahan. Pada video afirmatif dikatakan seperti itu. Padahal justru pola pikiran seperti inilah yang dapat dikatakan memiliki pandangan yang sempit. Orang-orang yang tidak mau belajarlah yang akan merasa tidak berkembang dan tertekan oleh pertemanannya. Justru kita bisa